Agak terlambat kali ini Nasdem mengumumkan bakal calon gubernur yang akan diusungnya untuk Pilkada Jakarta. Apalagi yang diumumkan adalah Anies Baswedan pula. Bukan suatu kejutan tentunya. Istilah Willy Aditya, botol yang ketemu tutupnya saja. Tapi kalau dilihat dari waktu pendaftaran, tentunya tak terlalu terlambat, terlalu cepat malah. Terlambat dari PKB dan PKS iya. Kalau ketiganya berkoalisi lagi, berarti koalisi perubahan bisa dikatakan masih solid, bahkan bisa bertambah dengan partai lain. Perindo misalnya, juga memberi sinyal bakal mengusung Anies Baswedan dengan modal satu kursi yang dimilikinya. Satu kursi seperti tak berarti, tapi kalau koalisi hanya Nasdem dan PKB misalnya, justru satu kursi Perindo itu menjadi besar artinya buat Anies. Ia menjadi penyukup pemenuh koalisi tiga partai itu mendaftar ke KPU. Nasdem 11 kursi, PKB 10 kursi, dan Perindo 1 kursi. Total 22 kursi, sementara syarat pencalonan adalah 22 kursi itu, bukan 21 kursi. Kenapa muncul opsi koalisi tiga partai ini minus PKS misalnya? Sebab syarat pengusungan Anies oleh Nasdem memberikan keleluasaan bagi Anies untuk mencari pendampingnya, tapi tak boleh dari internal Nasdem. Syarat seperti ini seperti menyentil PKS bahwa Anies hanya akan diusung jika berpasangan dengan Sohibul Iman. Kalau tidak, PKS tak akan mengusung Anies Baswedan. Artinya syarat dari Nasdem ini mengkonfirmasi bahwa Surya Paloh yang diklaim PKS sudah menyetujui pasangan Anies Sohibul Iman kurang mendapat pembenaran, hanya klaim sepihak dari PKS saja. Sementara PKB sudah lebih dulu terang-terangan tak setuju dengan pasangan Anies dan Sohibul Iman ini. Tapi tak tahulah kita, dinamika politik masih terus berlangsung. PKS bisa saja melunak dan berubah, begitu juga dengan PKB, termasuk Nasdem sendiri. Tapi satu hipotesis yang bisa ditarik bahwa Anies bisa tak dapat kendaraan politik untuk maju rasanya semakin kecil. Justru peluang Anies untuk maju Pilkada Jakarta semakin membesar. Tinggal lagi lawannya siapa. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju tak kunjung menemukan titik persamaan siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta. Nama Ridwan Kamil yang sering disebut-sebut agaknya tak disetujui oleh Golkar. Golkar bersikeras Ridwan Kamil baiknya tetap di Jawa Barat bukan di Jakarta. Sempat muncul pula nama Yusuf Hamka dari Golkar yang dipasangkan dengan Kaisang. Yusuf Hamka memang bukan nama baru. Popularitasnya rasanya cukup tinggi termasuk isi tasnya. Konon negara pun berutang dengan dirinya, luar biasa. Tapi elektabilitasnya melawan Anies rasanya masih terlalu jauh. Koalisi Indonesia Maju mengalami kebuntuan, bisa jadi. Sama juga dengan PDIP, mitra koalisinya juga belum jelas. PKB memberikan sinyal yang bagus buat PDIP, tapi teknisnya belum terlihat jelas. Peluang Pilkada Jakarta 3 poros masih terbuka lebar, minimal 2 poros. Calon tunggal yang pernah saya sebutkan agaknya mulai mengecil alias mustahil. Tak mencapai 30% elektabilitas Anies seperti survei Litbang Kompas baru-baru ini, itu tanda Anies sebetulnya tak terlalu kuat untuk tak mengatakan cukup lemah bagi seorang petahana atau pernah memimpin Jakarta. Artinya pemilih sebetulnya sedang menunggu-nunggu orang yang tepat untuk memimpin Jakarta. Minus 30-an hari menjelang pendaftaran calon untuk kemunculan seorang yang tepat memimpin Jakarta sebetulnya sudah sangat kasib. Tapi bagi bangsa kita yang memiliki kultus eskatologi yang kuat, yakni mengharap datangnya seorang Ratu Adil, waktu 30-an hari itu masih lebih dari cukup untuk menantinya. Entahlah.